Di sepanjang sejarah PKI yang hampir 40 tahun usianya, Kongres Nasionalnya yang ke-6 yang berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959 adalah kongresnya yang terbesar. Kongres Nasional ke-6, seperti diketahui, telah menyelesaikan acara-acara laporan umum CC, perubahan konstitusi partai, perubahan program partai, dan pemilihan CC dan komisi verifikasi dengan baik, dalam suasana lebih bulatnya persatuan di dalam partai, dan antara partai dan massa rakyat, sehingga Aidit menamakannya Kongres Persatuan Jaya. Segala angkatan di dalam partai, mulai yang tertua sampai yang termuda, dihimpun oleh satu rasa bersama, solidaritas proletar, solidaritas komunis persatuan yang berdasarkan kesatuan ideologi, ideologi Marxisme-Leninisme. Inilah yang membuat partai monolit seperti granit. Sampai dengan 14 September 1959 di Jakarta, berlangsung Kongres Nasional ke-6 PKI. Kongres dihadiri oleh delegasi-delegasi persahabatan Dimo Ditchev dari Partai Komunis Bulgaria, Jerzy Albrecht, Partai Buruh Persatuan Polandia, Maurice Hughes, Partai Komunis Australia, Ursinio Rojas, Partai Sosialis Rakyat Kuba, Paul Ilku, Partai Buruh Sosialis Hongaria, Kurt Bartels, Partai Persatuan Sosialis Jerman, Giuseppe Boffa, Partai Komunis Italia. Kongres menyimpulkan dan menarik pelajaran dari pengalaman semenjak Kongres Nasional ke-5. Dalam kongres ini, DN Aidit menyampaikan laporan umum berjudul, Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong Royong. Resepsi penutupan kongres dihadiri Bung Karno, yang menyampaikan pidato berjudul, Yo Sanak, Yo Kadang, Yen Mati Aku Sing Kelangan. Dalam pidatonya, Bung Karno menyatakan, ya, saudara-saudara, barangkali sayalah satu-satunya presiden sesuatu negara di dunia ini, negara yang bukan dinamakan negara sosialis, yang menghadiri satu kongres partai komunis. Tepuk tangan lama. Nah, betapa tidak saudara-saudara, betapa tidak hendak saya hadiri, kan saudara-saudara juga orang Indonesia, warga negara Indonesia, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, pejuang-pejuang menentang imperialisme yang membela kemerdekaan Indonesia ini. Tepuk tangan yang gemuruh. Saudara-saudara adalah utusan-utusan daripada sebagian rakyat Indonesia, saudara-saudara adalah sama-sama orang-orang bangsa Indonesia. Malah saya akan berkata dalam bahasa Jawa, saudara-saudara itu yo kadang, yo sanak, malah yen mati aku sing kelangan. Tepuk tangan gemuruh lama. Ya, saudara-saudara, demikianlah keadaannya, maka oleh karena itu pun saya amat bergembira sekali, tatkala saya hendak datang di ruangan gedung ini, dari muka istana telah meliwati barisan, barangkali pemuda-pemuda komunis. Tepuk tangan. Semua menyerukan yel, gotong royong, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris, gotong royong, holopis kuntul baris, holopis kuntul baris. Semua hadirin bersama-sama menyerukan, holopis kuntul baris. Saya amat gembira oleh karena ya, memang saudara-saudara, jikalau kita hendak menyelesaikan revolusi nasional kita ini, tidak ada jalan lain melainkan gotong royong dan holopis kuntul baris. Tepuk tangan. Di belakang ada ditulis, Kongres Nasional ke-6 PKI untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong Royong. Tepuk tangan. Saya dengan tegas berkata kepada saudara-saudara, Kabinet Gotong Royong tetap menjadi cita-cita Bung Karno. Tepuk tangan lama. Sebab, sebagai tadi saya katakan, menyelesaikan revolusi nasional kita, apalagi revolusi kita setelah memasuki fase sosial ekonominya untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur sebagai amanat penderitaan rakyat, tidak ada jalan lain melainkan dengan gotong royong dan holopis kuntul baris. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, saya tadi berkata, tetap bercita-cita kabinet gotong royong dan di samping itu, saudara-saudara melihat bahwa saya telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung atas dasar gotong royong, telah membentuk Depernas atas dasar gotong royong, dan insya Allah, saya akan membentuk MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atas dasar gotong royong pula. Tepuk tangan lama. Laporan DN Aidit menyatakan bahwa imperialisme Belanda masih tetap musuh pertama rakyat Indonesia. Di samping itu dinyatakan bahwa imperialisme Amerika Serikat adalah musuh rakyat Indonesia yang paling berbahaya, berhubung imperialisme ini adalah yang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud-maksud jahat, berhubung dengan penanaman modalnya yang makin besar di Indonesia.
Berhubung masih agak banyak orang-orang Indonesia yang berkedudukan penting tetapi naif mengira, imperialisme AS tidak begitu jahat. Politik anti-imperialisme tanpa melawan infiltrasi-infiltrasi dan intrik-intrik AS adalah omong kosong. Imperialisme AS pada waktu sekarang adalah musuh rakyat Indonesia yang lebih berbahaya daripada imperialisme yang mana saja. Karena jika ia sudah masuk, maka sukarlah untuk menendangnya keluar. Ini jelas menimbulkan hal yang tak menyenangkan bagi Amerika Serikat. Selanjutnya Aidit menyatakan, kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membersihkan sisa-sisa kolonialisme Belanda dengan teguh melawan kegiatan subversif Amerika Serikat dengan seatonya. Mencegah bertambahnya penanaman modal AS dan negeri-negeri imperialis lainnya, dan memperlakukan perusahaan-perusahaan AS sama dengan perusahaan-perusahaan Belanda, apabila AS terus-menerus mempersenjatai gerombolan-gerombolan kontra-revolusioner, atau memberikan bantuan senjata kepada Belanda dalam agresi terhadap Republik Indonesia. Laporan memaparkan masalah-masalah, Indonesia masih tetap berada dalam cengkeraman krisis ekonomi, harus memperluas perdagangan dengan negeri-negeri sosialis, masalah pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial, masalah memperbaiki pekerjaan Front Nasional dan memencilkan lebih lanjut kekuatan Kepala Batu, masalah PKI mempertahankan Republik Proklamasi sesudah gagalnya konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar baru, sikap PKI terhadap Kabinet Soekarno-Juanda adalah, PKI bisa menyokong dengan syarat-syarat jika programnya maju, komposisinya dan menteri-menterinya cukup baik untuk melaksanakan program. Kedua ialah beroposisi, jika programnya reaksioner atau sekedar hanya sebagai demagogi saja, sehingga sangat tidak memenuhi tuntutan-tuntutan politik dan ekonomi yang paling minimum dari rakyat.